Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Prabowo Rangkuti, NIM 2001130, BDP D. Saya akan menjelaskan apa itu identitas nasional. Identitas sendiri berasal dari kata identi, yang memiliki makna sebagai ciri, tanda, ataupun jati diri. Kata nasional berasal dari kata bangsa atau nation. Dalam konteks modern, umumnya kata ini disepadakan dengan sebuah negara dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah ciri khas yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pengertian identitas nasional. Dalam pendekatan sosiologi dan antropologi, identitas sendiri mengacu pada ciri-ciri ataupun sifat khas yang ada pada sesuatu. Identitas ini tidak hanya dimiliki oleh individu, tetapi juga kelompok. Tidak jarang kita melihat bahwa pada suatu komunitas terdapat ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan kelompok lainnya. Ciri tersebut dimiliki oleh hampir semua orang yang ada pada kelompok tersebut. Hal inilah yang disebut sebagai identitas kelompok. Berikut ini adalah beberapa unsur yang termasuk ke dalam identitas nasional. Suku bangsa. Suku bangsa pada dasarnya adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat adskriptif. Artinya, individu memilikinya sejak lahir dan tidak mampu untuk memilih mereka ingin berada di suku apa. Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman suku dan bangsa yang tersebar. Sejauh ini, ada ratusan suku bangsa di Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah dari Sabang hingga Merauke. Agama. Agama adalah suatu golongan sosial yang klasifikasinya berdasarkan aliran kepercayaan yang dianut oleh individu tersebut. Umumnya, seseorang semenjak dia dilahirkan. Bahasa. Bahasa pada konteks ini, penggolongan sosial yang didasarkan pada aspek simbolik yang secara arbiter dibentuk sebagai sarana interaksi budaya. Budaya sendiri adalah penggolongan sosial yang didasarkan pada pengetahuan kolektif dari suatu masyarakat. Pengetahuan ini yang nantinya digunakan untuk menafsir dan menganalisa lingkungannya sehingga dapat menjadi pedoman untuk bertindak dan menetapkan diri. Faktor pembentukan identitas nasional. Secara umum, ada 5 faktor utama yang membentuk identitas nasional dari suatu bangsa. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk identitas nasional. Primordialisme pada dasarnya adalah kecintaan atau fanatisme pada suatu golongan, etnis, budaya. Biasanya didasarkan pula oleh sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang identik dengan adanya hubungan antar darah dengan antar anggota lainnya. Praktik keagamaan. Aspek keagamaan adalah suatu ritual yang didasarkan pada keyakinan individu dan dipraktikkan baik secara individu maupun kolektif. Unsur keagamaan memiliki peran penting dalam menciptakan identitas suatu komunitas, karena nilai keagamaan juga tentu saja memiliki identitas tersendiri. Pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa adalah figur atau tokoh pemimpin karismatik yang menjadi kebanggaan rakyatnya. Seorang pemimpin bangsa pada prinsipnya adalah pelayan masyarakat, bukan pelayan dirinya sendiri. Pemimpin bangsa yang baik tentu saja akan mampu membuat rakyatnya merasa diayomi dan bangga pada pemimpinnya. Pemimpin seperti ini dapat menciptakan komunitas-komunitas orang-orang yang ingin menjadi seperti dia. Sejarah bangsa. Sejarah bangsa adalah narasi masa lalu suatu bangsa yang membentuk memori kolektif masyarakat yang hidup di zaman sekarang. Secara umum, apa yang telah dialami oleh suatu bangsa akan mempengaruhi identitas serta pola pikir masyarakat dari bangsa tersebut. Solidaritas organik. Integrasi organik adalah bentuk integrasi sosial yang terbentuk karena kondisi saling ketergantungan yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Contoh identitas nasional negara Indonesia. Indonesia memiliki identitas nasional yang sangat kaya. Oleh karena itu, kita dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Sekarang, kita akan mencoba untuk membedah lebih lanjut identitas nasional bangsa Indonesia.
Berikut ini adalah beberapa contoh kategori klasifikasi identitas nasional bangsa Indonesia. Bahasa. Tentu saja bahasa merupakan identitas nasional yang paling terlihat. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mereka. Hampir semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan bahasa ini. Makanan. Makanan Indonesia memiliki banyak sekali makanan tradisional yang unik, enak, dan ikon. Hal ini turut menjadi identitas nasional negara kita yang patut kita banggakan. Budaya. Seperti yang sudah kita saling sebutkan di atas, Indonesia memiliki budaya nasional yang sangat kaya. Contohnya adalah tarian-tarian tradisional, lagu-lagu daerah kita yang sangat banyak. Sejarah. Identitas sejarah bangsa Indonesia sangatlah banyak. Kita telah memiliki berbagai kerajaan-kerajaan di zaman dahulu, seperti Sriwijaya, Majapahit, Kediri, dan Kutai Kartanegara. Kerajaan-kerajaan tersebut tentu saja memiliki peninggalan sejarah yang banyak pula. Salah satunya yang paling dikenal mungkin adalah Candi Borobudur yang berada di dekat Magelang. Selain itu, ada pula Yupa-Yupa yang menjadi simbol sejarah kerajaan Kutai Kartanegara. Kenegaraan tak kalah penting dari yang lainnya. Identitas kenegaraan juga merupakan bagian integral dari identitas nasional. Bangsa Indonesia. Identitas kenegaraan kita antara lain adalah simbol Garuda Pancasila yang penuh makna, bendera merah putih yang berkibar di langit Indonesia, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam butir Pancasila, serta konstitusi dasar kita yaitu Dasar Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Baik, itu tadi contoh identitas nasional negara Indonesia. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa Indonesia memiliki identitas nasional yang sangat banyak. Bahkan angka persisnya tidak ada yang tahu, karena negara kita sangat luas, budayanya sangat beraneka ragam. Di atas kita coba menyebutkan dan membahas beberapa identitas nasional Indonesia yang cukup populer di era globalisasi. Seperti sekarang, peran dan fungsi identitas nasional semakin penting agar kita tidak terbawa arus globalisasi yang mengalir deras. Nilai-nilai dan budaya nasional yang ada di Indonesia tidak boleh luntur hanya karena terpaan arus globalisasi. Oleh karena itu, kita harus tetap berpegang teguh pada identitas dan nilai-nilai yang mendasari Indonesia, baik sebagai negara maupun sebagai bangsa. Jangan sampai kita menjadi negara labil yang justru dipengaruhi dan dimainkan oleh negara-negara adidaya dunia lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Hadi Prabu Rangkuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.